Halo teman-teman semua, ada 4 pilar bisnis. Ya, saya yakin teman-teman semua pengen bisnisnya ini tidak gampang ambruk, tidak mudah jatuh, dan tetap kokoh, sehingga kita bisa mewariskannya kepada anak kita, cucu kita, kepada mitra dan tim kita. Tentu kita semua pengen seperti itu, betul ya? Amin. Saya doakan kalau Anda menanamkan 4 pilar ini, insya Allah bisnis kita akan kokoh, tidak gampang ambruk, tidak gampang jatuh. Nah, apa saja keempat pilar ini teman-teman semua? Mari kita simak satu demi satu. Empat pilar ini ternyata juga ada kemiripan dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun metode dakwah beliau. Jadi dakwah beliau itu ternyata membangun 4 pilar juga sehingga Islam ini bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga detik ini. Masya Allah. Nah, apa saja itu? Mari kita belajar. 4 pilar ini, yang pertama adalah pilar marketing. Nah, yang kedua adalah pilar finance. Yang ketiga adalah pilar SDM. Dan yang keempat adalah pilar operating. Nah, ini dalam bisnis juga ternyata perlu. Dan ternyata Nabi SAW juga menerapkan keempat pilar ini. Dengan cara apa? Beliau membangun tim. Beliau membangun tim yang dimana Rasulullah SAW menunjuk orang-orang terbaiknya. Ya, beliau ternyata bisa melihat potensi Islam ini akan tersebar kemana-mana dan kokoh sampai sekarang karena 4 sosok sahabat terdekat beliau. Mari kita simak. Yang pertama adalah sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata beliau ini masuk dalam pilar marketing. Beliau ini ya sebelum masuk ke dalam Islam, sebelum dapat hidayah, Rasulullah dan para sahabatnya itu masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, belum secara terang-terangan. Sampailah akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sampai akhirnya Islam ini disebar secara terang-terangan kemana-mana. Masya Allah, ya kan? Bagaimana gedor-gedor pintu lebih berani, ya. Jadi ternyata marketing ini juga perlu pilar ini. Sehingga bisnis itu jangan disembunyikan. Ya, produk usaha kita itu harus diumumkan, harus diproklamirkan. Sebagaimana kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak bisa hanya didiamin aja, dia harus dibicarakan, dia harus diproklamirkan. Itulah strategi bagaimana sosok Bung Karno membuat kemerdekaan Republik Indonesia ini cepat diakui oleh seluruh dunia. Karena kenapa? Diproklamirkan, diumumkan. Bisnis juga begitu teman-teman semua. Kita nggak bisa menyembunyikan usaha produk kita. Kita harus mengumumkannya. Kita harus menggunakan metode dengan cara iklan, baik itu berbayar maupun organik. Ya, intinya adalah marketing ini pilarnya ada satu, dan di mana di dalam itu ada 3 komponen. Yang pertama ada komponen branding. Yang kedua ada namanya selling, dan yang ketiga adalah marketing itu sendiri. Jadi branding, marketing, dan selling ini adalah 3 komponen yang harus satu padu dalam satu pilar ini. Jadi tentu kita harus tahu bagaimana menempatkan kapan brandingnya, kapan kita menjaring market, lalu kapan kita harus closing. Ya, ada namanya aktivitas selling sehingga omset itu bertumbuh dan berkembang. Ini pilar yang pertama. Lalu teman-teman semua, kalau kita sudah membangun satu pilar, ya, sebagaimana lihat kursi ini, coba bayangkan kalau kursi ini ternyata cuma 1 kaki saja. Betapa ribetnya, betapa susahnya untuk bisa membuat kursi tersebut bisa berdiri kokoh, betul? Tentu kita harus punya pilar yang lainnya. Pilar yang kedua, 3, dan 4. Nah, apa pilar yang kedua? Pilar finansial. Pilar yang dimana ada keuangan di dalamnya, ada perputaran uang di dalamnya, ada modal di dalamnya. Finansial ini perlu jelas, ya, baik itu akuntansinya, baik itu jelas arus kasnya, neracanya, laba ruginya, itu harus jelas. Itu tidak boleh dipermainkan. Betapa banyaknya bisnis itu gampang banget jatuh karena dia tidak memisahkan antara ya keuangan pribadi dan juga keuangan bisnis. Masih banyakkah di antara kita, di antara teman-teman itu masih menggabungkan uang pribadinya dengan uang bisnis dalam satu rekening? Wah, Anda harus taubatun nasuha. Karena kenapa? Itulah yang membuat bisnis Anda tidak gampang, ya, tidak gampang maju, tapi gampang ambruk dan gampang jatuh. Jadi pastikan mulai dari sekarang finansialnya harus betul-betul cerdas. Kita harus melek secara finansial. Kita harus punya literasi finansial yang kuat. Ya, bagaimana kita bisa memisahkan antara uang usaha kita, uang pribadi, uang keluarga. Ya, itu dulu, ya. Baru setelah itu Anda memperbaiki ya catatan keuangannya, baik itu arus kasnya, kas masuk dan kas keluar.
terus juga laba rugi kita harus tahu ya, terus juga neracanya. Itu harus jelas tuh. Ya, belum lagi ini kalau kita menggunakan dana investor, belum lagi kita menggunakan dana pinjaman. Tentu ini beda lagi, kita harus kuat dari segi finansial dan kita harus bisa melaporkan secara rinci dan detail kepada investor kita, ya. Ini tidak bisa dipermainkan teman-teman semua. Penting banget kita memiliki kekuatan finansial. Nah, pilar ini juga ternyata Rasulullah SAW juga terapkan dalam dakwah. Ternyata Nabi SAW itu tidak hanya sekedar menyebarkan Islam itu tanpa kekuatan modal, tanpa kekuatan finansial. Siapa sosok orang-orang di balik ini? Sosok terdekat sahabat Nabi ya adalah sosok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang sangat kaya. Bahkan kalau kita cari literasi tentang quote, tentang petua, tentang kutipan, ya, athar dari sosok Utsman bin Affan ini amat jarang banget kita temukan. Berbeda dengan sosok Umar bin Khattab, berbeda dengan Ali bin Abu Thalib. Biasa ada quote atau petua dari mereka-mereka ini ya kan. Tapi sosok Utsman itu sangat minim sekali. Mungkin ada satu dua, tapi sangat jarang kita temukan. Karena kenapa? Ini sebuah simbol, sebuah keterangan buat kita ya bahwa Utsman bin Affan itu sedikit bicara, tapi banyak transfer, tapi banyak berdonasi, banyak membantu kekuatan ekonomi, kekuatan finansial dari Islam itu sendiri. Masya Allah. Sehingga lihatlah kenapa Islam bisa kokoh, bisa kuat. Sampai-sampai dari sebuah syirah membuktikan bahwa Utsman bin Affan ketika hijrah itu membeli satu sumur yang begitu mahal. Harganya 18.000 dirham. Ya, itu baru 50% saham yang dimiliki oleh Utsman dalam membeli sumur Rauma. Sumur Rauma ini adalah sumur yang sangat enak, sumur yang dimiliki seorang Yahudi. Dan bayangkan saat itu banyaknya kaum muslimin rindu untuk minum atau konsumsi air zam-zam. Tapi ternyata sumur Rauma ini memiliki rasa yang amat mirip persis dengan sumur zam-zam. Dan sumur Rauma ini dibeli oleh sosok Utsman bin Affan. Awalnya 50%. Lama-kelamaan akhirnya karena dia gratiskan jatahnya di hari tertentu ya. Jadi ternyata waktu itu sumur Rauma ini itu 50-50 ya bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu kalau Senin, hari Senin itu miliknya Utsman, Selasa miliknya sang Yahudi, Rabu miliknya Utsman. Begitu seterusnya, bolak-balik, ganti-gantian. Tapi ketika hari kepemilikan sosok Utsman, itu ternyata dia gratiskan. Dia gratiskan buat umat, buat kaum muslimin, bahkan warga secara umum, itu bahkan meminta kepada seluruh warga untuk membawa bejana, bawa ember, itu double ya, supaya bisa persiapan untuk esok harinya. Jadi besok itu tidak perlu belanja lagi. Nanti pada saat hari kepemilikan dari Utsman bin Affan baru akhirnya bisa ambil lagi dari jatah milik dari Utsman bin Affan. Luar biasa. Ini kekuatan, ini pilar teman-teman semua. Jadi tidak bisa disepelekan. Jadi pilar yang kedua saja ini finansial sudah terbukti, teruji bisa membuat Islam ini tersebar kemana-mana. Ini pilar yang kedua. Lalu pilar yang ketiga adalah pilar SDM. Pilar SDM ini adalah pilar HR atau Human Resource. Tentu kita membutuhkan orang-orang yang tepat ya, melakukan hal yang tepat di dalam bisnis kita. Tidak bisa sembarangan orang. Ya, put the right man on the right place. Dan ternyata sosok yang paling tepat dalam SDM di dalam Islam ini di era-era awal adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat sabar dalam membina umat. Beliau adalah orang yang sangat sabar dalam menyabarkan umat. Bayangkan ya, ketika melihat kaum muslimin saat itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Siapa yang fokus dalam membuat ya kesabaran orang-orang ini kehilangan Rasulullah? Beliau adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sabar dalam mendidik umat. SDM. Jadi betul-betul membina umat ini dengan sebenar-benarnya ya. Dan inilah sosok yang diperlukan juga dalam membangun bisnis. Pilar bisnis kita perlu kuat. Kita harus memiliki orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita harus menyiapkan ya siapa yang merangkul orang-orang yang tepat masuk ke dalam usaha kita. Nah, ini pilar yang ketiga teman-teman semua. Lalu apa pilar yang keempat? Pilar yang terakhir. Pilar ini kalau Anda tanamkan insya Allah akan kuat. Yakni pilar operating. Nah, operating ini tentu harus jelas. Ketika kita sudah merekrut tim, tidak semena-mena dia menjalankan apa saja yang dia mau. Tidak begitu. Tentu harus ada operasionalnya. Terus juga harus jelas KPI-nya, ya, SOP-nya. Jadi kita harus jelas nih. Dan ternyata ini juga diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah. Bayangkan di masa hijrah Nabi SAW dan para sahabatnya, satu sosok sahabat Nabi
diminta oleh Nabi untuk tetap berada di Mekah dan jangan kemana-mana. Bayangkan saat itu Rasulullah SAW dicari-cari. Ternyata Nabi meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tetap berada di Mekah, untuk mengontrol, untuk tetap melihat kondisi umat yang masih standby, yang masih ada di Mekah. Jadi bayangkan Rasulullah SAW begitu cerdasnya menempatkan orang yang tepat, yang mengoperasikan Islam ini tetap ada di kota Mekah. Dialah sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bayangkan teman-teman semua, lihatlah apa yang terjadi dengan Islam saat ini, tersebar ke seluruh dunia. Jadi kalau kita mau melihat Islam ini bisa kemana-mana dan bisnis kita juga bisa kokoh, maka tanamkan 4 pilar ini ke dalam usaha kita. Baik itu usaha bisnis, usaha dakwah, dan membangun apapun. 4 pilar ini insya Allah kalau kita tanamkan akan kokoh dan tidak gampang jatuh. Saya doakan semoga teman-teman semua bisa menemukan orang-orang yang tepat dalam membangun bisnisnya masing-masing. Sampai jumpa lagi. Saya Sarwan Deka Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.